Pernah nggak sih ngerasa waktu luang itu malah bikin stres atau jadi beban? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin gimana caranya kebiasaan sesimpel menulis itu bisa jadi semacam perisai ampuh buat kita. Perisai buat ngelawan hal-hal negatif, dan yang paling penting, mengubah total cara kita memandang waktu. Coba deh, renungin sebentar. Kalau lagi ada waktu kosong, entah itu pas weekend atau mungkin setelah jam kerja, biasanya Anda langsung ngapain? Kegiatan itu beneran bikin Anda semangat lagi? Atau, ya, cuma buat ngisi waktu aja biar nggak bengong? Jawaban Anda tadi itu penting banget loh. Kenapa? Soalnya kalau nggak ada rencana, waktu luang itu bisa jadi kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bisa jadi waktu buat istirahat, tapi di sisi lain, wah bisa jadi jebakan yang malah bikin kita terjerumus ke kebiasaan-kebiasaan yang nggak kita inginkan. Nah, bisa kita lihat di sini kan, pilihannya itu ada dua, dan beda banget. Satu jalur itu isinya hal-hal yang justru ngabisin energi kita. Gosip, nunda-nunda kerjaan, ya gitu-gitu deh. Satunya lagi, ini jalur buat bertumbuh, berkarya, belajar, membangun sesuatu yang punya arti. Dan pilihan ini selalu ada di tangan kita, setiap hari. Terus gimana caranya biar kita konsisten milih jalur yang produktif? Nah, ini dia intinya. Kita bisa pinjam senjata rahasia dari para penulis. Eits, ini bukan berarti kita semua harus jadi novelis ya, tapi lebih ke mengadopsi cara pikir mereka. Cara mereka melihat waktu sebagai sebuah perisai. Kuncinya itu satu, komitmen. Ya, komitmen untuk nggak ngebiarin waktu lewat gitu aja. Jadi, kita secara aktif mengisi waktu itu dengan kegiatan yang ngasah otak, kayak membaca, berpikir, dan yang paling penting menuangkan itu semua ke dalam tulisan. Dan serius deh, ini bisa dilakukan sama siapa aja. Coba bayangkan, tiap menit yang kita punya itu bukan buat dihabis-habiskan, tapi kayak butiran pasir yang bisa kita pakai buat membangun sesuatu. Nah, itulah inti dari mindset ini. Setiap momen itu kesempatan buat maju, sekecil apapun langkahnya. Oke, tapi mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa sih proses menulis ini jadi perisai yang efektif banget? Jawabannya simpel, karena menulis itu menuntut semua perhatian kita. Benar-benar kayak kita lagi nyelam ke lautan ide. Coba kita lihat siklusnya ya. Ini tuh bukan cuma soal duduk terus ngetik. Oh bukan. Prosesnya itu mulai jauh sebelum itu. Pertama, kita baca. Kita serap informasi. Terus, kita nggak cuma nelen gitu aja. Tapi kita ringkas. Kita cari benang merahnya. Baru deh, dari situ kita bisa tarik kesimpulan. Dan akhirnya, kita tulis. Tiap tahap ini butuh fokus total. Nah, fokus yang super intens kayak gini, ini yang sering membawa penulis masuk ke kondisi yang namanya flow state. Pernah kan ngalamin lagi asik-asiknya ngerjain sesuatu sampai lupa waktu, bahkan lupa makan? Nah, persis kayak gitu. Rasanya tuh kayak kita menyatu sama kerjaan kita, dan dunia di sekitar hilang aja gitu. Tapi tentu aja ya, ada yang perlu diingat. Asyik nyelam di dunia tulisan bukan berarti kita jadi lupa sama dunia nyata. Keseimbangan itu kuncinya. Tanggung jawab utama kita, ya entah itu kerjaan atau keluarga, itu harus tetap jadi nomor satu. Nah, kalau kita udah bisa menyeimbangkan fokus menulis ini dengan tanggung jawab kita, hasilnya itu luar biasa positif. Salah satu yang paling keren dan ini yang paling kuat adalah kita jadi bisa secara alami menghindari hal-hal negatif. Cara kerjanya sebenarnya simpel banget. Bayangin aja energi mental kita itu kayak gelas. Kapasitasnya terbatas kan? Nah, waktu kita isi gelas itu sama kegiatan membaca dan menulis, otomatis ruang buat hal-hal lain jadi makin sempit. Dan ini dia akibat langsungnya. Pas banget seperti yang dibilang di kutipan ini. Waktu pikiran kita sibuk menyusun kata-kata dan ide, kita jadi benar-benar yaitu tidak punya waktu untuk menceritakan kejelekan atau melakukan fitnah terhadap orang lain. Udah keburu sibuk sama hal positif. Grafik ini menunjukkannya dengan jelas banget ya gimana energi kita itu jadi teralokasi ulang. Lihat deh, porsi paling gede, hampir semuanya lari ke pekerjaan kreatif. Hasilnya apa? Energi yang sisa buat hal negatif kayak gosip atau menunda-nunda jadi kecil banget, hampir nol. Dan ini bukan karena dipaksa loh, tapi karena fokus kita emang udah pindah. Plus, ada faktor lain lagi nih yang bikin makin produktif. Biasanya kan penulis itu punya target atau tenggat waktu. Nah, ini tuh membangun momentum positif. Jadi rasanya menunda-nunda kerjaan itu kayak langkah mundur yang sayang banget. Jadi perisainya itu bukan cuma buat menangkis hal negatif dari luar, tapi juga dari dalam diri kita sendiri. Oke, kita udah lihat kan gimana dunianya seorang penulis. Sekarang yuk kita tarik benang merahnya buat kehidupan kita sehari-hari. Apa sih yang bisa kita ambil dari sini meskipun kita mungkin nggak akan menulis satu buku pun? Pada akhirnya, ini semua soal pergeseran mindset yang mendasar.
Dengan kita mengadopsi pola pikir penulis, kita berhenti jadi korban dari waktu luang kita. Justru sebaliknya, kita yang jadi tuannya. Kita ubah waktu luang, dari yang tadinya beresiko menjerumuskan kita ke hal negatif, menjadi aset paling berharga buat kita berkembang. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Setiap hari, kita semua dikasih satu halaman kosong yang namanya waktu. Dan penanya ada di tangan Anda sendiri. Kisah positif apa yang mau Anda tulis hari ini?